di Grand Wisata boleh gitu ya, boleh ya. Yang bapak-bapak agak gimana ya gitu ya, tapi nggak apa-apa Pak, kita coba dulu, siapa tahu ini bisa berhasil dan bisa nanti diajarkan ke putra-putri yang berada di rumah. Boleh kita mulai ya, tepuk cinta, cinta, cinta. Oke, terima kasih banyak, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Silakan kembali duduk. Oke. Ada apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat. Kak Fai, ini adalah launching buku perdana, betul ya? Betul. 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 Gimana rasanya Kak? Rasanya apa ya? Deg-degan juga sih sebenarnya ya, karena nunggu momen ini 1,5 tahun nulisnya gitu. Terus juga karena di buku ini nih banyak banget emosi yang tercampur gitu, campur aduk semuanya, karena butuh keberanian juga menulis buku ini sih gitu. Oke gitu. Oke, campur aduk tentunya ya, karena mau mengeluarkan anak keempat, betul ya Kak ya? Dalam bentuk karya maksudnya. Iya, buku dalam bentuk karya. Mas Sony yang di sana udah senyum-senyum aja dari tadi soalnya ketika dibilang anaknya 3 aja. Oh, anaknya 3 aja. Oke, anak keempatnya karya. Semoga setelah anak keempat ada anak lagi yang kelima, 6 dan sebagainya dalam bentuk karya. Karya. Di garis bawahi Mas Sony, karya ya Mas Sony ya. Iya. Oke, Kak, kira-kira aku mau tanya nih, mungkin ini juga adalah pertanyaan untuk semua rekan-rekan yang hadir. Apa sih yang membuat Kak Fai, kita boleh agak sedikit ngomongnya Kak Fai ya Kak ya, boleh ya? Boleh dong. Apa yang membuat Kak Fai itu yakin, ya udah deh tulis buku aja gitu? Jadi buku Move On Aja Biar Allah Yang Urus ini kenapa aku buat? Karena berawal dari ketakutan aku, yang aku bersembunyi dari ketakutan aku sebagai seorang wanita, akhirnya berani melangkah maju sebagai seorang wanita, karena ternyata banyak banget gitu momen dimana banyak sekali DM orang-orang yang salah satunya menjadi korban, istilahnya nggak dapat kesejahteraan juga, terus nggak dihargai gitu, menjadi korban gitu loh. Dan akhirnya di situ bilang, Kak aku begini, Kak aku nggak berani, aku punya permasalahan, aku kena ada yang KDRT lah, terus juga ada yang mereka akhirnya nggak bisa ketemu sama anaknya, macem-macem bentuknya gitu. Dan akhirnya di situ aku mulai, oh kayaknya ini saatnya nih, kayak Allah tuh kasih aku sign-sign gitu, kayak ini aku harus bikin nih gitu. Akhirnya memberanikan diri, 1,5 tahun itu sempat berhenti, terus akhirnya stop karena bener-bener nulis buku ini bisa dibilang banjir air mata gitu. Jadi kayak aku tuh nahannya tuh, ngeluarin semua emosinya tuh luar biasa banget gitu. Jadi kalau udah bercerita tentang isi di dalam buku ini adalah totalitasnya aku adalah aku ingin bisa isi di dalam buku ini memotivasi perempuan yang ada di Indonesia bahwa mereka itu berhak mendapatkan keadilan, mereka itu patut dihargai, mereka itu mulia gitu loh, dan mereka itu sangat berharga gitu. Masya Allah, mungkin boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Fai, luar biasa. Itu sudah bisa menggambarkan secara keseluruhan, hampir keseluruhan dari isi buku yang memang ada di depan gitu ya. Belum punya ya, saya sudah baca dong. Nanti yang ada di sini semuanya karena spesial. Ini yang aku undang cuma sedikit banget dari teman-teman yang memang ada di dalam kehidupan aku. Ini mereka semua orang-orang spesial yang ada di dalam hidup aku. Berarti dalam segalanya gitu. Ada juga di sini Dokter Ivan yang bersama istri yang sudah datang ke sini dari fase aku hamil fast, aku sudah lahiran di rumah sakit Bunda bersama Dokter Ivan. Dia gitu di rumah sakit luar biasa. Terus juga di sini ada sahabat-sahabat aku juga, ada Kak Rens, Vivi, Feni, ada Ana, dia teman SMA aku. Ada Lydia juga dari kita SMA. Ada juga di sini ada Umi Pipik juga, makasih banget jadwalnya yang luar biasa padat, tapi terima kasih untuk anaknya ini disempetin ya. Aku bingung ya, anak apa ya Umi ya kita ya, karena waktu kecilnya juga Umi digendong-gendong sama almarhum papa aku gitu. Jadi Umi ini orang tuanya sama aku tuh sama orang tua aku itu temenan di kampung gitu.
kayak gitu. Terus juga ada dari Komnas Perempuan, dari kementerian juga aku seneng banget, dari pemberdayaan perempuan ini luar biasa, aku happy banget sudah hadir Bu, Bapak, terima kasih atas waktunya yang luar biasa gitu. Harapan saya mudah-mudahan dari sini banyak perempuan yang bisa mendapatkan keadilan yang luar biasa gitu, yang mereka berani untuk bersuara, mereka berani bisa tahu bahwa mereka nggak boleh diam aja gitu kalau memang suatu hal yang ada yang memang nggak adil yang mereka dapetin, kenapa mesti takut? Karena kita punya Allah Subhanahu Wa Taala dan kita punya juga wadah-wadahnya, dan itu yang aku rasain waktu aku kemarin sempat di dalam buku ini sempat punya masalah juga dari kementerian dan juga dari Komnas Perempuan support aku 100% luar biasa, yang akhirnya aku berani untuk maju gitu. Terima kasih banget. Salah satu yang apa ya bisa dibilang support aku, thank you banget. Tulangnya terkeluar dari bibir. Terima kasih. Tentunya dari pengalaman yang kurang mengenakan, akhirnya bisa menginspirasi untuk seluruh wanita di Indonesia untuk dapat berani speak up dan berbicara serta bisa menentukan kebahagiaan sendiri. Luar biasa. Mungkin boleh sekali lagi kita berikan dukungan dengan cara berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kafai, Bapak Ibu. Terima kasih, luar biasa kan. 2023 ya, 2020 ya. Oke, dari 2020 sampai dengan hari ini bisa terbit, muncullah anak keempatnya sebagai karya pertama. Kira-kira dari Kak Fai sendiri mau nggak nanti bikin karya kedua, ketiga dan seterusnya? Iya, jadi insya Allah aku sekarang lagi nulis yang baru lagi, ada buku kedua, insya Allah ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan di buku kedua dan ketiga ini nanti aku sudah ada bikin, ada dua. Yang satu itu aku cerita tentang satu buku lagi itu tentang rumah tangga. Gitu loh. Jadi dari posisi perempuan gitu loh, gimana caranya kita tuh bisa mengatasi rumah tangga tuh ada juga gitu. Terus menerima pasangan satu sama lain, kekurangannya itu juga ada. Dan satu lagi akan ada buku parenting yang akan aku luncurkan juga bersama suami aku gitu. Yang ada di sana. Di sini aku sedikit ada kasih bocoran, ada parenting juga di dalam buku ini gitu loh, bagaimana kita mendidik anak kita secara Islam gitu. Dan bahwa memang paling terpenting itu landasan agama itu nomor satu gitu loh. Nantinya kita mau jadi apa, kalau orang itu punya landasan agama, insya Allah itu kayak ada pakemnya, ada remnya gitu ya gitu. Chapternya itu ada dari pertama kali didikan orang tuaku, almarhum papa, yang luar biasa bisa bikin aku ada di titik yang sekarang, bahwa agama itu luar biasa begitu pentingnya. Dan alhamdulillahnya setiap aku bergaul di dunia entertainment ini, aku punya rem sendiri karena aku dapat pendidikan itu. Terima kasih juga mungkin buat semua teman-teman di sini. Aku nggak bisa lupa Vivi, Feni, Kak Rez, yang waktu aku punya masalah yang begitu berat, kalian ada buat aku gitu. Luar biasa banget kalau aku ingat mereka tuh nemenin sampai aku berjuang banget di kantor polisi, terus juga di pengadilan. Aku harus melawan 12 pengacara saat itu, luar biasa banget gitu. Dan terima kasih untuk semua teman-teman mungkin yang ada di sini. Semoga dengan adanya buku ini, sekali lagi aku bilang, please untuk semua wanita yang ada di Indonesia dan dimanapun kalian, jangan pernah takut bersuara kalau seandainya kalian butuh keadilan. Di Indonesia tuh semua ada gitu loh, kalian tuh ada, kalau kalian mau berusaha, pasti kita akan ditolong gitu. Iya, dan juga Mas Andi, aku mau tanya, kira-kira gimana lihat Kak Fai hari ini melahirkan anak keempatnya dalam bentuk karya, Mas? Gimana sebagai seorang pasangan, melihat pasangannya bisa mengeluarkan karya? Paling enggak ini kelahiran yang nggak harus nunggu 9 bulan. Betul. Tapi agak lama ya Mas, 1,5 tahun soalnya. Nggak harus melendung perutnya. Betul. Aman. Dan semoga ini ya pastinya bisa jadi karya yang baik buat Kak Iris. Oke, amin, amin. Pernah nyangka nggak Mas kalau Kak Fai itu bisa mengeluarkan sebuah buku dari referensi dan juga pengalaman hidup sebelumnya?
kayaknya akan menyangka gitu, karena kan dia kan orangnya suka berkata-kata, dia suka menuangkan sesuatu itu ke arah yang positif lewat sebuah karya. Makanya ketika dia mengeluarkan buku ini, kayaknya ini sesuatu yang tepat di saat yang tepat buat Fairuz sih. Alhamdulillah ya. Kalau misalkan dari Mas Sony sendiri, dukungannya sebagai suami untuk Kak Fai, selain memberikan ruangan Kak Fai untuk bisa menulis buku dengan tenang tanpa gangguan dari anak-anak, apalagi kalau boleh tahu Mas? Dukungannya ya? Dukungannya apa aja kalau boleh tahu? Banyak hal sih. Banyak hal. Doa ya terutama. Karena kan segala sesuatu kan dimulai dengan doa ya. Betul. Dimulai dengan doa, apalagi kalau Fairuz bersama dengan orang-orang tercinta kayak keluarga semua, itu yang jadi inspirasi Fairuz dan yang pastinya menjadi motivasi juga buat Fairuz. Amin, amin, amin. Oke, kira-kira terakhir Mas, ada yang mau disampaikan untuk Kak Fai? Langsung di depan orangnya dan juga di depan banyak orang yang ada di sini. Yuk silakan Mas. Panjang kayaknya. Mungkin boleh sedikit aja, panjangnya ntar aja di rumah gitu ya Mas. Yuk silakan. Sebenarnya setiap orang kan pasti punya kisah dan perjalanan hidup yang berbeda-beda ya. Setiap orang juga pasti punya cara untuk menyelesaikan caranya juga dengan cara yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk mencapai kebahagiaan, gitu kan. Dan bisa dibilang buku ini adalah cara Fairuz untuk bisa sampai ke sana. Cara Fairuz untuk bersyukur, dan juga bisa dibilang ini pengalaman hidup yang Fairuz tuangkan di sini, yang pastinya bisa jadi pelajaran juga dan pengingat juga untuk Fairuz. Karena kalau bicara pengalaman, pasti semua sering dengar lah kalau pengalaman bisa jadi guru yang baik, pengalaman dari orang-orang baik, pengalaman diri kita, pengalaman orang lain gitu kan. Bahkan pengalaman orang hebat pastinya bisa jadi teladan buat kita. Dan juga yang terpenting adalah bahkan juga orang yang sudah jahat sama kita juga bisa jadi pengalaman buat kita gitu. Dimana kita bisa belajar, kita bisa mengantisipasi diri nantinya, introspeksi diri juga. Dan yang pasti adalah paling penting adalah ada hikmah yang didapat dari itu semua dan jadi nilai kan. Makanya aku bangga banget ketika Fairuz mengeluarkan buku ini, dan pastinya insya Allah mungkin nanti kalau ada yang baca siapa tahu bisa termotivasi dan akhirnya menjadi motivasi juga buat Fairuz nantinya gitu kan. Dan yang paling penting jadi pengingat juga buat Fairuz karena tentang apa yang dia sudah lakukan dulu dan bagaimana nanti kedepannya dia akan menjalani hidupnya, pastikan dia akan terus belajar gitu. Dan ada buku ini yang akan menjadi rem juga buat dia dan pembelajaran juga buat dia gitu. Karena kita sama-sama tahu kalau ada guru lah yang bilang sebenarnya untuk menyampaikan kebaikan tuh kita nggak perlu dulu untuk menjadi ahli agama, nggak perlu jadi ustadz atau ustazah gitu kan. Tapi menyampaikan kebaikan adalah tugas semua orang. Fairuz bisa mulai dari diri dia, dari keluarga terdekatnya, dari anak-anak, dan juga nanti dari orang-orang yang dia sayang, keluarga atau followersnya juga. Dan mungkin nanti bisa lebih sampai ke banyak hal yang dia lakukan juga gitu kan. Apalagi untuk seorang public figure itu kalau ada yang suka berarti kan nanti akan banyak yang mengidolakan dia ya. Begitu seseorang mengidolakan seseorang pasti kan akan meniru, akan melihat bagaimana idolanya itu gitu kan. Jadi ketika orang punya kesempatan untuk viral, kalau menurut aku itu bisa menjadi musibah gitu. Bahkan yang baiknya bisa menjadi berkah. Kenapa jadi musibah? Kalau kita menampilkan sesuatu yang negatif, orang-orang pada ngikutin semua negatif yang kita lakuin, banyak yang ngikutin, banyak yang membuat seolah-olah hal biasa sesuatu yang negatif itu kan menjadi musibah buat semua orang. Dan kalau kita menyampaikan sesuatu yang positif, melakukan sesuatu yang baik, orang melakukan sesuatu yang baik dan banyak yang ngikutin, itu akan menjadi berkah juga untuk kita, untuk orang yang ngikutin juga. Insya Allah jadi amal jariah juga buat banyak orang gitu pastinya. Jadi kamu selama kamu terus berkarya untuk sesuatu yang baik, menyampaikan kebaikan untuk semua orang, aku sama keluarga akan dukung kamu, dan insya Allah kita akan support kamu, and we love you. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Sony dan juga Kak Fai. Mungkin boleh berdiri dipeluk dulu istrinya, boleh silakan sebagai salah satu dukungan. Wah, oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Sony dan juga keluarga. Tanda cinta dan juga rasa bangga dari seorang anak kepada ibunda tercinta yang sudah mengeluarkan karya dalam bentuk buku Move On Aja Biar Allah Yang Balas. Oke. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak. Oke, thank you Bang. Boleh kembali duduk kembali di area di sana. Silakan, terima kasih ya. Oke, selain dari bener-bener
dihargai sebagai seorang perempuan, benar-benar dikasih kekuatan, benar-benar apa ya, benar-benar dia tuh selalu ada di setiap momen gitu, dan nggak pernah ada sih istilahnya dia ninggalin aku tuh, nggak pernah gitu. Jadi jujur selama 7 tahun ini Allah kasih luar biasa banget bahwa memang ada laki-laki baik tuh ada gitu, laki-laki baik tuh ada, dan itu dia, kita jangan sampai ngejauhin diri dari jodoh kita yang sebenarnya, yang memang Allah udah siapin buat kita gitu. Percaya bahwa Allah tuh, keputusan Allah, hadiah Allah tuh indah banget dari doa dan kesabaran kita nanti gitu. Sekarang boleh ke sebelah kiri Kak, silakan sebelah kiri yuk. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih.